Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Di antara kekhawatiran yang saya khawatirkan dari masifnya suara para termul adalah pembodohan, yaitu kemampuan yang semakin menurun di dalam mengkritisi permasalahan secara umum ya, dan secara khusus adalah di dalam memberikan tekanan terhadap pemerintah di ruang publik. Itu yang saya khawatirkan, karena kita tahu tahun 98 itu gerakan reformasi dimulai oleh para mahasiswa. Dan mahasiswa zaman dahulu itu tidak seperti mahasiswa sekarang ya. Mereka tidak serta-merta berdemo, tetapi sebelum melakukan demo itu sudah dimulai dengan kajian-kajian di hampir seluruh warung kopi. Itu memang betul-betul terjadi ya, bukan hanya di Jakarta tetapi jaringnya itu sampai ke daerah. Itu yang saya dengar dari mahasiswa tahun 98 yang menjadi motor perubahan bangsa ya, for better or for worse. Cuman menjadi tagline sampai saat ini mungkin bahwa yang namanya mahasiswa itu adalah agen perubahan. Nah, setelah 10 tahun dipimpin oleh Jokowi, saya melihat ada gradasi ya, atau degradasi saya katakan, penurunan mahasiswa itu. Mereka tidak menjadi lebih kritis terhadap pemerintahan, malah lebih permisif, yang lebih parah lagi malah mendukung. Dan saya katakan begini dulu, bahwa mahasiswa itu apabila mereka dicap sebagai agen perubahan, tatkala kalaupun pemerintah itu sedang dalam keadaan baik, sedang dalam keadaan bagus, sedang dalam keadaan tren positif secara objektif, maka mahasiswa itu bagusnya diam, bukan membicarakan bahwa oh pemerintah bagus dan lain sebagainya, karena mereka adalah agen perubahan. Jadi kalau sedang bagus tidak mau berubah, dia diam. Tapi kalau sedang dalam keadaan buruk, di sanalah mahasiswa itu berkata. Malah kalaupun pemerintah dalam keadaan baik, mahasiswa itu harusnya kritis untuk mendorong pemerintahan agar lebih baik lagi. Jadi tidak seharusnya ya, tidak didapati pemerintah yang saya maksud mahasiswa ya, jangan sampai didapati mahasiswa yang mendorong atau memuji pemerintahan. Itu buruk sebagai mahasiswa yang mana harusnya itu kritis. Nah, terlebih ya kalau yang didukungnya ini adalah pemerintahan yang sudah lalu, yang mana sudah jelas kebobrokannya, malah didukung oleh mahasiswa. Ini saya geleng-geleng kepala lah, kok bisa. Nah, konteks yang kita bicarakan saat ini adalah mahasiswa UGM yang katanya kemarin menyambangi rumahnya Jokowi, kemudian berkomentar sedikit mengenai ijazah palsu ini. Ini kok mahasiswanya ya UGM, kemudian datang kepada seorang pemimpin yang banyak sekali permasalahannya, mulai dari kriminalisasi ulama, kemudian dikaitkan dengan pembunuhan, kemudian dikaitkan dengan kasus korupsi yang tidak selesai, tetapi disambangi oleh para mahasiswa. Saya katakan di sini, sebagian mahasiswa UGM ya, satu orang itu cukup untuk mengatakan sebagian, ini beberapa orang datang ke rumahnya Jokowi, kemudian memberikan apresiasi dengan pulang bawa kaos. Ini adalah sebuah gestur yang tidak mengenakan. Saya rasa kalau kita semakin prihatin terhadap generasi muda itu wajar ya. Makanya kemarin katanya juga nilai-nilai ujian makin merosot itu. Nah, inilah ya, sudah ya, kalau saya mengatakan begini ya, sudah mah pakai aksen sudah sedikit ya, sudah mah isi HP itu hampir sampah semua ya, kemudian narasi politik itu hampir dikuasai juga sama termul, mahasiswa tidak mampu menyaring itu, tidak memiliki nalar kritis untuk memberikan penilaian yang kritis. Nah, kita akan menyaksikan dua video di sini. Yang satu itu ya yang sudah tadi saya sebutkan yaitu mahasiswa yang datang ke rumahnya Pak Jokowi untuk ngambil kaos, kemudian memuji Jokowi itu dari UGM. Yang satunya lagi yang katanya ketua BEM ya. Nanti akan kita lihat videonya. Ini kita saksikan dulu. Cuman sebelum menyaksikan, kepada yang belum subscribe,
Saya meminta Sudi kiranya untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Bagi yang sudah, saya meminta Sudi kiranya untuk menekan like atau sedikit banyak berkomentar ya di kolom komentar. Karena itu akan membantu perkembangan channel ini dan akan membantu tersebarnya suara-suara yang antitesa terhadap para termul. Kita saksikan ini. Dari mana? Dari mana? Dari UGM. Fakultas apa? Fakultas Teknik. Kok berkunjung ke tempat Pak Jokowi? Karena ingin berfoto. Karena sebelumnya teman-teman saya belum pernah berfoto sama presiden. Jadi pengen tahu rasanya foto sama presiden itu gimana. Jenengan kan dari UGM. Ya. Di luar masih banyak isu itu gimana itu menanggapinya? Ya, Sebentar ya. Ini mahasiswa punya cita-cita untuk berfoto dengan presiden. Saya katakan saya katakan ini memalukan ya, memalukan. Kalau bandingan, saya tidak tahu dengan yang lain. Kalau saya itu waktu jadi mahasiswa, itu nggak ada cita-cita mau difoto sama presiden itu. Kita itu cita-citanya mengkritisi, membuat arah perubahan. Itu cita-citanya, bukan berfoto sama presiden. Apalagi ini berfoto dengan mantan presiden yang banyak permasalahannya. Saya katakan sekali lagi ya. Aduh, kemudian ditanya nih, bagaimana tentang isu-isu, bagaimana menanggapinya? Ini jawabannya nih. kalau menurut saya ya tinggal menurut UGM-nya saja. Kalau tergantung UGM-nya. Kalau UGM-nya ya ngomong apa ya tinggal ikuti. Iya. Yang ikuti. Misal kasus ijazah itu kan kalau UGM ngomong asli ya asli gitu aja. Semester berapa nih? Tiga. Dari asal mana? Asal Jogja. Jogja semua. Iya. Bentar ya, ini yang disebut kupu-kupu mungkin ya. Kuliah pulang. Begini Dek ya. Duh, ini kita anggap orang dewasa aja lah, mahasiswa kok udah pada gede ya. Begini, kalau semua permasalahan itu dia dikembalikan kepada yang dianggap memiliki otoritas untuk mengatakan sesuatu, maka tidak berjalan demokrasi kita itu. Kita lihat ya bahwa setiap putusan yang ada di Indonesia itu tidak pernah final. Itu selalu membuka ruang untuk ditinjau ulang. Dalam pengertian secara filosofis, tidak ada satu badan yang independen yang memiliki final say, kekuatan final di dalam memutuskan perkara. Kita lihat misalkan dari segi persidangan, ya itu selalu ada banding, kemudian ada peninjauan kembali, ya itu kan pasti seperti itu. Kemudian kalau kita lihat keputusan-putusan, misalkan putusan pemilu, itu pasti ada ruang untuk mengkritisinya, untuk melemparkan kritik. Kenapa demikian? Karena secara filosofi kita ini tidak mengakui adanya kekuatan tunggal, karena yang namanya power itu tends to corrupt, dan absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau misalkan pemikiran mahasiswa seperti ini yang tidak ada nilai kritis sama sekali, apabila permasalahan ijazah itu diserahkan kepada UGM saja, terserah UGM ngomongnya apa, tanpa akuntabilitas dan transparansi yang dikeluarkan oleh UGM, maka ini adalah calon korban penjajahan intelektual. Itu yang harus disadari. Kalau misalkan ya UGM have saying, dia memiliki perkataan apapun tentang ijazahnya Jokowi, yang mana itu dibarengi dengan data-data transparansi, kita bisa melihat itu dan kita bisa melihat keajegan konsekuensi berpikirnya UGM. Tetapi jika tidak, ini permasalahan. Dan apakah di belakang, secara umum dulu begitu ya, di belakang instansi yang mengeluarkan satu keputusan itu, di belakangnya ada kecurigaan untuk berkata korup atau tidak? Itu tidak bisa semuanya diterima. Nah inilah nilai-nilai kritis yang dari mahasiswa UGM ini, entah siapa namanya karena nggak ditanya mungkin ya, itu sudah hilang. Dan ini miris. Bayangkan ya, apabila pola pikirnya seperti ini, besok lusa kalau ngomong pengadilan misalkan, ya sudah terserah pengadilannya. Pengadilannya ngomong A, berarti A keputusannya, dan itu adalah keputusan absolut, tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kemudian kepolisian memiliki kekuatan yang sama atau dianggap memiliki kekuatan yang sama.
itu akan bermasalah. Terhadap apa? Terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Dan kita sudah melihat korbannya, ya. Ini satu korban pulang bawa kaos mahasiswa, sebuah ikon tingginya intelektual di Indonesia. Tidak pantas, ya. Ini baru satu nih. Kita akan saksikan satu lagi, ini sedang berdialog dengan Roy Suryo, ya. Kita teruskan dulu. Terus kesannya sosok Pak Jokowi seperti apa menurut jenengan? Pak Jokowi itu orangnya menurut saya kalem ya, baik hati ya. Terus humble juga. Tadi juga disediakan selalu foto-foto disediakan minum, terus tempat nunggunya juga nggak panas ya. Terakhir doa dan harapan untuk Pak Jokowi apa? Sebentar ya. Saya kira bakal langsung ke video selanjutnya. Ini calon-calon yang kalau dikasih duit, dikasih fasilitas, diem. Apapun yang terjadi di belakangnya itu nggak mau tahu. Yang penting ada fasilitas, yang penting ada duit, diem. Nih calon-calonnya nih. Pola pikir seperti ini. Kan di tengah kasus ini Pak Jokowi ini segera cepat pulih dari sakitnya. Kabarnya kan Pak Jokowi sedang sakit. Terus Pak Jokowi juga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Terus Pak Jokowi pokoknya yang baik-baik oleh Pak Jokowi. Mas, nama? Anas. Ada namanya ya. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Langsung balik UGM. Langsung. Balik UGM. Dilaju berarti kali ya? Oke. Berangkat jam berapa tadi? Ya, jam 6-an lah. Jam 6? Nunggu berapa lama dari sini? Ya, tadi main-main dulu. Langsung ketemu, langsung masuk ya? Oke, makasih. Hati-hati Mas ya. Iya. Oke, sebentar kalau doanya ya gimana ya? Kalau Jokowi sehat lama-lama itu, wah sampai 2029 ini Fufufa bakal diusahakan buat naik lagi. Tapi kalau mati cepat-cepat Jokowi itu, ya nggak bagus juga ya. Pertanggungjawaban hukumnya gimana ini? For better or for worse ya. Aduh bingung lah itu mah. Saya tawakuf saja. Kita lanjutkan nih. Oh belum juga ya videonya. Oh ini foto dengan bangga ya. Dan ini koordinator BEM Nusantara ya. Notion awalnya sudah berkata demikian. Yang namanya Roy Suryo itu mengganggu stabilitas negara. Nih ya, kamu itu pengganggu stabilitas negara itu pengganggu kepercayaan di dalam politik, ya trust di dalam politik. Kemudian di situ juga secara ekonomi itu demikian. Kemudian secara demokrasi itu demikian. Roy Suryo ini ya apabila dia diakomodir, suaranya itu tidak diganggu-gugat, tidak dikriminalisasikan, itu akan menjadi iklim yang bagus untuk demokrasi. Dan ini akan menjadi iklim yang bagus di dalam penilaian orang-orang yang bernegara demokrasi terhadap negara kita. Bukan malah orang yang melakukan penelitian kemudian berkata menggunakan hak konstitusionalnya itu dianggap mengganggu stabilitas negara. Ini kacau pola pikirnya dari awal. Kasih ukuran dulu apa itu mengganggu stabilitas negara, baru kamu ngomong Roy Suryo itu mengganggu stabilitas negara. Apakah demikian adanya? Kan jauh panggang daripada api itu. Oke. Baik. Oke, baik, kita terus nonton. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa hari ini kehadiran kami di sini tidak didorong dan tidak terafiliasi kemanapun. Ini ada apa sebenarnya? Ya kamu perhatikan esensi permasalahannya, substansi permasalahannya apa? Itu masalahnya. Lah kok ngorek-ngorek yang di belakang substansi permasalahan? Itu pola pikir termul dari awal. Lagi ya, bukan seperti kata Aiman tadi, bukan stabilitas politik, tetapi mengganggu stabilitas negara. Itu kan jauh ya. Yang mengganggu stabilitas politik juga pada asalnya itu bukan Roy Suryo, kalaupun memang ada ya. Siapa? Ya Jokowi yang narik-narik ini kepada permasalahan politik, yang mencetuskan itu permasalahan politik siapa? Jokowi, bukan RR. Iya, bukan ada. Semua masyarakat tidak memiliki informasi secara langsung. Karena yang punya informasi secara langsung di sini adalah Jokowi. Masalah ijazah itu kan, itu ijazahnya keluarin. Itu selesai dari dulu. Kenapa kritiknya malah ditujukan kepada Roy Suryo? Liur, iya mah, kumaha sih mahasiswa teh? Stabilitas negara secara umum ya Bang Aiman, bukan politik. Si mahasiswanya juga nggak firm di dalam notionnya itu negara itu lebih umum daripada politik dalam pengertian. Di mata si mahasiswa ini, Roy Suryo ini lebih berbahaya begitu ya, bukan hanya mengancam politik tapi negara secara utuh.
Ya makanya kan ini termul kan, pola pikir termul sampai dikasih nama teroris itu karena mengganggu stabilitas negara. Tapi Bu Aiman ini ke politik terus, ya nggak apa-apa lah. Akhirnya kan nanti nggak tahu nih si mahasiswa ini si mahasiswanya ini terbawa kemana. Cuman kita sudah melihat bagaimana kejongkokan pola pikir si mahasiswa ini. Dia notionnya saja itu tidak ajak begitu, tidak tetap pada notion pertamanya. Kepolisian nih ya, cek dulu kepolisiannya, bagaimana trust masyarakat terhadap kepolisian, bagaimana kinerjanya. Di situ dulu. Apabila trustnya baik, kemudian kinerjanya kepolisian baik, kita mau menyerahkan kepada polisi nggak ada permasalahan. Tapi kalau dari awal permasalahan kepolisian ini itu banyak ya. Apalagi tahun-tahun kemarin 2025 itu banyak sekali skandal besar kepolisian yang terbuka di hadapan publik, dari mulai narkoboy, pembunuhan yang dilakukan. Itu polisi dibunuh sama polisi sendiri, itu terjadi ya. Ini kan menunjukkan menunjukkan kebobrokan yang ada, itu yang nampak di permukaan loh. Kita tidak membicarakan yang tidak nampak di permukaan. Belum lagi Kapolrinya, ini orang siapa? Sekarang yang lagi dipermasalahkan siapa? Yang dipermasalahkan Jokowi, Kapolrinya itu orang Jokowi. Terus kita mau mengatakan serahkan saja kepada kepolisian. Lo sebentar, Dek. Punyalah daya nalar kritis sedikit. Milikilah skeptisisme begitu di dalam berdemokrasi itu. Karena kenapa? Karena di dalam demokrasi itu politik ini liar. Kita ini akan sering sekali mendapati orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas, yang tidak memiliki integritas masuk di dalam posisi tertentu karena demokrasi. Karena di dalam demokrasi yang dihitung adalah suara terbanyak, bukan kualitas seseorang. Itu ada plus minusnya. Secara plusnya semua orang memiliki peluang yang sama ya, meskipun itu semu kalau yang terjadi di Indonesia begitu. Dan minusnya banyak sekali orang yang tidak memiliki kompetensi masuk ke dalam pos-pos tertentu. Nah, disinilah skeptisisme itu berlaku. Ya, bukan hanya sekedar sudah kita serahkan saja kepada UGM, kita serahkan saja kepada kepolisian, kita serahkan saja kepada proses hukum. Nggak bisa seperti itu. Ini banyak perkara-perkara yang harus dikritisi. Makanya ini menjadi pembelajaran yang tepuk tangan untuk Bang Aiman ya. Iya betul. Oh sekarang Anda membenarkan orang yang mengganggu stabilitas politik. Sekali lagi bukan stabilitas politik, stabilitas negara ya. Ini kacau orang ini nih. Siapa sih mahasiswa tadi ini kacau itu. Makanya berpikir yang baik. Ini yang dikatakan oleh Roy Suryo itu betul. Kita suka lupa pilar yang keempat dari demokrasi ya. Selain trias politika ini apa? Public sphere, media ini penting. Media itu di dalam berdemokrasi ya. Saya tidak mau menjelaskan dari segi hukum syariatnya ya, karena itu polemiknya besar sekali. Kita akan banyak kemungkinan terjerumus ke dalam perkara yang dilarang oleh syariat di dalam media itu. Cuman kita kan sedang tidak berbicara itu. Kita sedang berbicara tentang negara demokrasi yang kita sudah musalamat di situ. Ini adalah hasil ijtihadnya para ulama kita nih. Bentuk negara yang ada sekarang. Lah kok mahasiswa ini malah bilang begitu ya, ini mengganggu stabilitas negara. Ya malah di dalam pikiran Aiman itu stabilitas politik. Itu begini, awal emang kayak gini nih pola pikirnya. Dibela sama Ade Darmawan. Ya tapi mudah-mudahan lah orang ini terus belajar begitu ya. Aduh, kalau cuman belajar mantik lah yang bagus ya. Belajar logika. Saya yang percaya kepada proses metodologi yang terpercaya dan kepada transparansi yang ada. Ke situ kita percayakan. Makanya lembaga manapun kan dikejar tuh, KIP dikejar, KPU dikejar, kemudian kepolisian dikejar, itu dikejar semua. Nanti mana di antara ini yang memiliki integritas yang bagus dan mana yang memiliki transparansi yang paling transparan, itu yang kita percayai. Karena disitulah kita bisa melihat bagaimana bangunan mereka di dalam menyatakan ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Dan itu berlaku bagi semua perkara yang rumit ataupun tidak rumit sebetulnya ya. Basic sekali. Ya Mas Aiman. Sebentar ya, coba kalau orang alur logika orang ini diikuti. Kita ikuti saja bagaimana prosesnya lah begitu. Akankah bakal kemarin terjadi gelar perkara khusus? Nggak bakalan terjadi. Akankah akan ditunjukkan ijazah Jokowi itu di dalam gelar perkara khusus? Nggak bakalan terjadi. Akankah terbukti bahwa para termul itu sudah berbohong tatkala mereka mengatakan ditunjukkan ijazahnya oleh Jokowi? Ternyata tidak.
atas logika mereka sendiri, karena ijazahnya sudah diambil oleh Polda Metro pada bulan Juli, tidak akan ketahuan. Kemudian akankah ketahuan juga bahwa Jokowi itu menginginkan ijazahnya untuk dipegang, yang mana itu kontraindikasi dengan bukti yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya? Nggak bakalan ketahuan. Ini kamu itu membuka diri kamu untuk dibohongi mentah-mentah begitu. Tatkala mengatakan dengan dengan argumen kita ikuti saja proses hukum, kita ikuti saja kita ikuti saja ini. Nggak seperti itu. Ya, ini saya harap ya. Sebentar, saya harap ini bukan pola pikir mahasiswa pada umumnya, tapi kan ini katanya koordinator BEM Indonesia kan katanya. Ini kalau misalkan orang yang hebatnya dari mahasiswa yang ada sekarang macam ini, gimana yang kuliah pulang itu? Aduh, gelap lah suram ya. Saya kira mungkin agak pantas ya kalau negara ini dipimpin sama Fufu Fafa ya, karena orang-orang yang dipimpinnya kayak gini tuh. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.